warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita kembali berjumpa dalam pertemuan P2K2. Baik ibu-ibu semua, saya hanya mengingatkan kembali apa itu P2K2. Ibu-ibu ada yang tahu? Pertemuan keluarga kelompok. Bagus, pertemuan keluarga kelompok. Kita ini memang keluarga dan berkelompok ya. Baik, ibu yang di belakang siapa namanya? Ibu Ani ya. Ibu Ani, apa itu P2K2? Sama juga bu? Nggak tahu? Pertemuan kelompok. Ya, baik. Untuk P2K2 kita memang pertemuannya berkelompok. Cuman ada kepanjangannya yaitu pertemuan peningkatan kapasitas keluarga. Ya, kita tahu semua. Kita ulang sekali lagi ya. P2K2, pertemuan peningkatan kapasitas keluarga. Bagus. Baik. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua telah meluangkan waktunya untuk hari ini dalam pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama hari ini akan bermanfaat kepada kita semua, kemudian kita praktikkan kembali di rumah. Baik ibu. Untuk hari ini kita akan belajar tentang pentingnya kesehatan bagi ibu hamil ya. Namun sebelumnya saya akan mengulangi kembali. Bulan yang lalu kita telah mempelajari yaitu apa ibu-ibu, ada yang ingat? Bulan lalu tentang ibu hamil, Pak. Ya, bulan lalu tentang ibu hamil. Ada yang lain? Baik. Bulan yang lalu kita telah mempelajari yaitu masa-masa 1000 hari pertama usia kehamilan. Ya, usia kehidupan bayi semenjak dari dalam kandungan hingga berumur 2 tahun. Apa yang paling penting di dalam 1000 hari pertama bagi seorang bayi, ibu-ibu? Coba, yang kemarin kita pelajari, dan tahu? Harus dapat ASI eksklusif. Ya, harus dapat ASI eksklusif. Yang lain ibu-ibu? Gak boleh kasih makan selama 6 bulan. Ya, tidak boleh dikasih makan selama 6 bulan atau sebelum masa empasi ya. Sebelum masa empasi yaitu bayi tidak boleh diberikan makanan selain ASI sebelum mencapai usia 6 bulan. Baik, kita hanya mengulang sedikit saja. Kenapa kita harus jaga? Karena anak tumbuh kembangnya ditentukan dalam 1000 hari pertama dalam kehidupan seorang anak. Jadi ibu-ibu semua, kalau ASINya kurang kurang diperhatikan, kemudian makanannya tidak diatur dengan seimbang, lauk pauknya tidak ada, buah-buahannya, maka kita akan mengkhawatirkan nanti anak kita usia 2 tahun ke atas akan kekurangan gizi ya, akan kekurangan gizi sehingga dia tidak bisa tumbuh kembang sebagaimana anak-anak yang lain. Nah, baik ya, jadi ibu-ibu semua, diperhatikan bahwa pentingnya 1000 hari pertama dalam kehidupan seorang anak itu harus dijaga ya, supaya anak kita tumbuh dengan sempurna, sehat, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, sekarang ibu-ibu, kita akan kembali mempelajari pentingnya gizi ya, bagi layanan kesehatan ibu hamil. Kenapa kita mempelajari pentingnya gizi di tempat layanan kesehatan? Kalau kita tidak memperhatikan asupan gizi dan makanan, maka itu akan berpengaruh terhadap usia kehamilan ibu-ibu itu sendiri. Nah, sekarang ibu-ibu kita akan membagikan 3 kelompok ya, 3 kelompok. Baik dibagi sebelah sana ya. Kelompok di tengah, kemudian di sebelah sini tetap jaga jarak ya ibu ya. Kelompok pertama adalah kelompok cerdas. Nah, ibu-ibu sini mulai dari Bu Ani, itu kelompok apa Bu? Kelompok cerdas namanya ya. Yang kedua adalah kelompok sehat.
Nah, ini kelompok sehat ini ya, ingat ya ibu-ibu ya. Kemudian ini adalah di sini kelompok tinggi. Nah, tadi pertama adalah kelompok sehat, membahas tentang apa saja makanan ibu hamil itu yang harus dikonsumsi. Nah, ingat ya. Sedangkan kelompok cerdas tadi, di sini ibu-ibu akan membahas, akan saling berdiskusi layanan apa saja yang diperoleh ibu hamil ya selama usia kehamilannya. Sedangkan kelompok yang terakhir kelompok apa, Bu? Kelompok tinggi. Ya, kelompok tinggi ibu-ibu sini nanti akan membahas bagaimana tempat melahirkannya nanti di mana? Apakah di puskesmas, di tempat layanan kesehatan ya yang dianjurkan sekarang sesuai dengan anjuran pemerintah bahwa tempat melahirkan itu tidak boleh di rumah karena dikhawatirkan nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Baik ibu semua berdiskusi ya, kelompok sehat, kelompok tinggi tadi ya. Kita akan saling berdiskusi nanti apa hasil dari diskusinya. Baik ibu semua. Baik ibu-ibu yang kelompok sehat sudah selesai berdiskusinya. Nah, makanya ibu-ibu yang kelompok satu ini, kelompok sehat ya, harus saling berdiskusi tadi makanan apa saja yang harus dikonsumsi oleh seorang ibu hamil ya. Baik, kalau sudah selesai maka saya akan menanyakan kepada ibu-ibu semua kira-kira makanan apa saja yang harus dikonsumsi seorang ibu hamil itu. Yang bisa ibu-ibu? Ayo ibu-ibu semangat, ada yang bisa? Protein. Bagus, protein. Kemudian apa lagi ibu-ibu? Karbohidrat. Terus ada sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Ingat itu harus diperhatikan. Nah, jadi kelompok sehat ini tadi sudah dibahas tentang bagaimana makanan apa saja yang dikonsumsi bagi seorang ibu hamil. Ternyata sudah dapat diketahui alhamdulillah. Yang pertama adalah makanan yang mengandung karbohidrat, kemudian pola makanannya itu harus diatur bagi ibu hamil ya. Kemudian tidak lupa juga buah-buahan, kemudian lauk pauk ya. Nah, selanjutnya kira-kira nanti setelah kita mempelajari berdiskusi tentang di kelompok sehat, sekarang kita akan menanyakan ke kelompok tinggi. Nah, kelompok tinggi tadi apa yang dibahas? Rencana melahirkan. Ya, bagus, rencana melahirkan. Kira-kira ibu-ibu nanti kalau misalkan ada yang hamil, di mana rencana melahirkannya ibu-ibu? Di rumah sakit, Pak. Di rumah sakit. Baik, yang lain ada lagi? Oh, ada yang di puskesmas. Di puskesmas boleh juga ya, sama. Itu juga adalah layanan kesehatan ya. Semuanya benar ya ibu-ibu ya. Nah, sekarang kita dapat menyimpulkan dari hasil diskusi tadi bahwa pentingnya gizi bagi layanan kesehatan ibu hamil itu harus diperhatikan. Bagaimana cara memperhatikannya? Kita harus memperhatikan pola makanan yang sehat, kemudian sering memeriksa kesehatan ke puskesmas agar kesehatan bayi kita terjaga dengan baik ya. Jadi dengan memperhatikan asupan makanan bagi ibu hamil dan melakukan pemeriksaan kesehatan selama kehamilan merupakan upaya menjaga kesehatan ibu dan anak sehingga anak tumbuh tinggi, sehat dan cerdas ya. Ingat sekali lagi ibu-ibu, apabila kita berusaha dengan semampunya, dengan sungguh-sungguh, maka nantinya anak kita akan menjadi tumbuh tinggi, sehat dan cerdas sesuai keinginan kedua orang tuanya. Ya. Baik ibu-ibu semua, untuk hari ini sudah cukup dulu ya.
cukup dulu apa yang telah kita bahas hari ini. Intinya adalah pentingnya gizi dan pelayanan kesehatan ibu hamil itu adalah bagian terpenting dari bagi seorang ibu hamil untuk menjaga asupan makanan dan gizinya, yang kemudian harus rajin-rajin untuk posyandu memeriksa kesehatan kehamilannya sebulan sekali di layanan kesehatan. Ingat ya ibu-ibu, jangan sampai lupa bahwa apa yang kita pelajari hari ini harus dipraktikkan ya. Nah, demikian untuk pertemuan kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan kepada ibu-ibu semua terima kasih atas kehadirannya, telah meninggalkan pekerjaan yang lebih penting di rumah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian untuk pertemuan kita hari ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.